Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du kaum muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah, pemirsa pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa melanjutkan program kajian kita masih di dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Midha'ah di Madhabi Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Walid ibn Rashid As-Sa'idan hafizahullahu taala. Satu kitab yang membahas prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya di awal ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas cucuran nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu untuk bisa belajar agama Islam, belajar akidah, belajar tauhid, yang tentunya ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa jadi tidak Allah berikan kepada orang-orang selain kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya sampai hari kiamat kelak. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa antusias di dalam mempelajari agama Islam, mempelajari akidah, mempelajari tauhid, dan juga kita barengi dengan semangat kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan nyata kita, dan kita berusaha untuk terus mendakwahkannya di tengah-tengah umat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas satu kaidah besar, yaitu bahwa semua ibadah itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak boleh dipalingkan, tidak boleh diberikan kepada selain Allah, kepada siapapun dan kepada apapun. Ya. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu kaidah juga, satu prinsip besar di dalam agama Islam berkaitan tentang sebab akibat. Berkaitan tentang sebab akibat. Penulis merumuskan satu kaidah, yaitu kullu man i'taqada sababan lam yadulla alaihi syar'un wala qadar fahuwa syirkun asghar wa in i'taqadahu al-fa'il bidzatihi fahuwa syirkun akbar. Siapa saja yang meyakini satu sebab, sementara sebab tersebut tidak ada dasarnya baik dari Al-Quran ataupun Sunnah, dan juga tidak ada dasarnya dari percobaan, dari penelitian, maka itu masuk ke dalam syirik kecil. Apabila dia meyakini suatu itu merupakan pelaku utama yang bisa mendatangkan suatu hasil, maka ini bisa masuk ke dalam syirik besar. Ini merupakan kaidah besarnya. Kullu man i'taqada sababan lam yadulla alaihi syar'un wala qadar fahuwa syirkun asghar wa in i'taqadahu al-fa'il bidzatihi fahuwa syirkun akbar. Tentu berkaitan tentang sebab akibat ini suatu yang setiap hari kita jalani dan kita yakini bahwa segala sesuatu itu memiliki sebab. Untuk mendapatkan suatu hasil, seseorang harus melakukan suatu sebab.
Di antara misalnya seseorang ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Cita-citanya ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ada sebab. Di antara sebab itu adalah melakukan amal soleh. Setelah dia beriman, dia beramal soleh. Ini merupakan sebab. Dan kita meyakini itu merupakan sebab yang akibatnya, yang hasilnya surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita meyakini itu merupakan sebab? Karena telah ditunjukkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW. Orang-orang yang mau masuk ke dalam surga, maka dia beramal. Dia melakukan kebajikan. Nah, itulah dia sebab. Ya. Kaitannya dengan kaidah kita, siapa saja yang meyakini suatu sebab, sementara sebab tersebut tak pernah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasulnya, dan tidak juga telah dilakukan uji coba padanya, tapi dia meyakini itu merupakan sebab, maka ini merupakan kesyirikan. Ya. Tapi apabila dia meyakini sebab tersebut merupakan faktor utama mendapatkan hasil, ya, tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala, ini bisa masuk ke dalam syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ya, jadi materi ini materi yang sangat besar, yang sangat penting, ya. Karena memang di dalam kehidupan kita melalui yang namanya proses sebab dan akibat ini. Penulis mengatakan, "I'lam rahimakallah anna nas fil asbabi yanqasamu ila firaq." Terkait dengan sebab akibat ini, manusia terbagi menjadi beberapa kelompok. Firqatun qalat laisa laha ta'thirul battah. Wa hadzal qaul fihi muqabiratun lil ma'qulat. Ada kelompok yang mengatakan bahwa sebab itu tidak memiliki dampak. Ya, sama sekali tidak berdampak. Ya. Seperti tadi amal soleh. Orang melakukan amalan soleh. Sebagian orang mengatakan itu tidak ada manfaatnya. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan dia masuk ke dalam surga Allah, dia akan masuk walaupun tanpa melakukan amal soleh. Iya. Atau misalnya tanpa pun dia harus makan, kalau Allah telah takdirkan dia kenyang, ia akan kenyang. Karena kalaupun dia makan itu tidak memberikan dampak apapun. Ini kelompok pertama demikian. Iya. Kelompok yang kedua, annaha hiyal fa'ilatu bidzatiha. Ini berbanding terbalik, berlebihan terhadap sebab. Sampai meyakini bahwa sebab itulah yang mendatangkan hasil. Ya. Dengan melakukan sebab itulah hasil datang tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang bisa kenyang? Karena dia makan. Kenapa orang bisa mendapatkan keturunan? Karena dia menikah dan melakukan hubungan badan. Terlepas itu campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini merupakan keyakinan kesyirikan. Karena dia meletakkan hasil itu murni karena sebab, tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok kedua. Ya, kelompok pertama tadi meyakini sebab itu tidak punya pengaruh terhadap hasil. Kelompok kedua berbanding terbalik, bahwa sebab itulah merupakan pemberi hasil. Ya, tanpa campur tangan dari siapapun, termasuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kelompok yang ketiga, annaha mu'athiratun lakin la bidzatiha, innama yaj'alullahu laha ta'tsiran. Kelompok ketiga ini mengatakan bahwa sebab itu memiliki dampak. Orang mengambil sebab, melakukan usaha, kalau kita di Indonesia biasa mengatakan ikhtiar, itu ada dampaknya, ada pengaruhnya. Tetapi tetap pengaruhnya tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap berada di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan zat daripada sebab itu. Ya, sehingga nanti ada kaidah al-asbab
mu'athiratun la bidzatiha walakin bitakdirin minallah. Sebab-sebab itu dia bisa memberi pengaruh, tapi bukan karena zat sebab itu, tetap kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan keyakinan yang benar, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa yang namanya sebab itu berpengaruh. Ya, akan tetapi tetap keterpengaruhannya itu kembali atas kekuasaan Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ya, kita diperintahkan untuk mengambil sebab. Ya, kita diperintahkan untuk berikhtiar. Ya, oleh karenanya Nabi SAW di dalam banyak ya kejadian beliau mengambil sebab. Ya, ketika beliau hendak perang, beliau memakai tameng baju besi. Ya, ini merupakan sebab. Ya, demikian pula Nabi SAW berhijrah, meninggalkan daerah kesayangannya. Untuk apa? Ini merupakan sebab. Ya. Dan perlu kita garis bawahi juga, ya, seseorang mengambil sebab, ikhtiar, berusaha itu bukanlah mengurangi tawakal dia. Ya, karena ada sebagian pemahaman yang memahami demikian. Kalau kita sudah bertawakal kepada Allah, kita serahkan urusan kepada Allah. Semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia meninggalkan usaha, meninggalkan ikhtiar, ini juga salah. Kesempurnaan tawakal itu tatkala ya kita telah berusaha dan kita serahkan hasilnya kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Itulah kesempurnaan tawakal. Ya, di satu sisi kita mengambil sebab, ikhtiar, di sisi yang lain kita menyandarkan urusan tersebut kepada Allah. Ya, kita tidak hanya bersandar kepada usaha saja, demikian pula kita tidak hanya bersandar kepada takdir Allah saja, tidak. Akan tetapi kita gabung keduanya. Ya, kita mengambil sebab, kita berusaha, ya, tapi kita tidak lupakan bahwa apapun sebab yang kita lakukan, semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah tidak inginkan, ya, Allah tidak takdirkan berapa banyak orang mengambil sebab, tetapi hasilnya tidak ada. Karena memang pengaruh daripada sebab itu tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak orang-orang yang bekerja siang dan malam tapi tidak mendapatkan hasil. Karena memang pengaruh itu bukan murni dari sebab usaha itu saja, tapi tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ya kesempurnaan tawakal itu tatkala kita menggabungkan antara usaha dan juga rasa menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya ma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan program kajian kita. Masih di dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Midha'ah fi Madhhabi Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Walid ibn Rashid As-Sa'idan hafizahullahu taala. Pembahasan yang berkaitan tentang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada kesempatan ini berkaitan tentang sebab akibat. Ya, berkaitan tentang sebab akibat. Terkait dengan ini telah kita sebutkan tadi di segmen pertama bahwa ada 3 kelompok manusia terkait tentang sebab akibat ini. Yang pertama, satu kelompok itu mengatakan bahwa yang namanya sebab itu tidak memiliki pengaruh. Ya, orang melakukan ikhtiar itu tidak berpengaruh dengan hasil. Hasil itu sudah ada, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pun dia melakukan ikhtiar, dia akan mendapatkan hasil tersebut. Ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua bahwa sebab itulah yang mendatangkan hasil. Pengaruh itu, hasil itu murni karena sebab, tanpa campur tangan siapapun termasuk Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman yang kedua. Sementara pemahaman yang ketiga terkait dengan sebab dan akibat ini bahwa sebab itu memiliki pengaruh. Ya,
akan tetapi tetap kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ini merupakan pemahaman yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Adapun yang pertama dan yang kedua itu merupakan pemahaman yang keliru, yang sesat. Ya, banyak dalil-dalil ya, di antara nanti akan kita sebutkan ya. Suatu ketika Nabi SAW ya mendapati seorang sahabat yang ingin bertemu dengannya, yang mana sahabat tersebut membawa binatang tunggangannya ya. Maka pada waktu itu Nabi SAW mengabarkan kepadanya, iqilha wa tawakkal. Ya, jangan dilepas itu kendaraan. Ya, kendaraan zaman dahulu itu kan hewan tunggangan ya, belum ada sepeda motor, mobil dan lain sebagainya ya. Sehingga kendaraan itu perlu diikat supaya dia tidak pergi kemana-mana. Ya, kata Nabi, ikat dulu itu kendaraanmu, ikat dulu itu hewan tungganganmu, kemudian engkau bertawakal. Ya, ini menunjukkan bahwa di dalam kesempurnaan tawakal itu kita harus mengambil sebab, kita harus berusaha. Ya, kemudian setelah kita berusaha, kita sandarkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala melalui hadis ini. Tetap kita harus berusaha. Ya, kita ingin rezeki yang banyak, ya, bisa membangun rumah, bisa membeli kendaraan, bisa beribadah, bisa menyantuni orang lain, bisa membangun madrasah, dan lain sebagainya daripada amalan-amalan kebaikan. Maka kita harus berusaha mencari rezeki. Selain kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga berikhtiar. Kita manfaatkan apa yang bisa kita manfaatkan untuk mencari rezeki yang halal tentunya. Ya, jangan berpangku tangan, semua kan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau datang rezeki itu akan datang, tidak. Islam tidak mengajarkan demikian. Tetap kita harus berusaha. Ya. Oleh karenanya suatu ketika Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadisnya berkaitan tentang tawakalnya mereka para burung-burung itu ya. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr yaghdu himasan wa taruhu bitana." Kalaulah kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, yang sempurna, kalian akan diberi oleh Allah rizki sebagaimana burung itu dapat rizki. Ya. Caranya mereka keluar dari rumahnya. Ini menunjukkan ikhtiar, ini menunjukkan ya usaha mengambil sebab. Yang mana burung-burung itu di pagi hari keluar dengan keadaan penggoloknya ini kosong ya, pulang sudah membawa makanan, sudah kenyang. Ya. Jadi harus mengambil sebab. Ya, dan sebab itu berpengaruh terhadap hasil. Tapi keterpengaruhannya itu tetap kembali kepada Allah. Sehingga kita tidak terfokus bersandar kepada sebab saja. Tetap semua itu kembali kepada Allah. Karena terbukti ya kita melihat bahwa ketika kita mengambil sebab, tak selamanya kita mendapatkan hasil dari sebab itu. Berapa banyak orang-orang yang menikah, orang-orang yang melakukan hubungan badan, tapi Allah belum berikan mereka rezeki, anak. Berapa banyak orang yang bekerja siang dan malam, tapi mereka tak mendapatkan harta benda. Justru utangnya di mana-mana. Sebaliknya di sana ada juga orang-orang yang kerjanya biasa-biasa saja, santai-santai saja, tapi rezekinya melimpah. Karena memang pengaruh daripada sebab itu sendiri tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lantas pertanyaannya, dari mana kita bisa mengetahui sebab itu merupakan sebab? Ya, para ulama mengatakan tetap ya rujukannya hanya dua. Imma dari syariat atau dari sebuah penelitian percobaan. Ya, suatu sebab bisa kita yakini itu merupakan sebab, hanya ada dua pintu mengetahuinya. Imma dari Al-Quran ataupun Sunnah,
imma dari percobaan ataupun penelitian. Ya, contohnya misalnya madu itu ya. Itu bisa dikatakan sebab kesembuhan, sebab kesehatan ya. Dari mana kita bisa mengatakan itu merupakan sebab? Iya. Yang jelas kita katakan dari Al-Quran, karena telah disebutkan di dalam Al-Quran. Iya. Demikian pula percobaan telah dilakukan bahwa di dalam madu itu terkandung zat-zat yang memang bisa membuat tubuh ini menjadi sehat. Demikian pula obat-obatan ya. Kenapa kita mengatakan obat A, obat B ini bisa mengangkat satu penyakit? Dari mana jalur kita meyakini itu merupakan sebab? Karena telah terjadi satu penelitian, satu percobaan. Telah teruji secara sains bahwa ya obat-obat tersebut bisa mengangkat penyakit. Sehingga kita boleh meyakini hal tersebut merupakan sebab. Ya, tapi ketika tidak ditunjukkan di dalam ya syariat ini itu merupakan sebab. Tidak juga telah terbuktikan melalui penelitian itu merupakan sebab. Kemudian ada orang meyakini itu merupakan sebab. Ini bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Contohnya apa? Contohnya orang-orang yang memakai tamimah. Memakai jimat-jimat. Mereka meyakini dengan memakai jimat ini merupakan sebab bisa terjaga dari keburukan. Bisa menolak bahaya. Ini banyak ya diyakini di sebagian tempat. Terutama ya dipakaikan di tubuh-tubuh anak-anak. Dipakaikan gelang-gelang merah, putih dan lain sebagainya. Mereka meyakini itu merupakan sebab bisa menolak mudarat. Ya, merupakan sebab bisa dijauhi setan, jin. Merupakan sebab bisa mengangkat ataupun menghindari dari penyakit ain. Ya, permasalahannya, kenapa itu diyakini merupakan sebab? Dari mana datangnya itu? Sementara yang namanya sebab ini, perkaranya itu tauqifiyah. Tidak boleh seseorang meyakini itu merupakan sebab, kecuali sudah ada tadi dua hal. Imma ditunjukkan dari Al-Quran ataupun hadis. Ataupun telah terjadi satu percobaan, satu penelitian yang menunjukkan akan hal tersebut. Ya. Adapun tamimah tidak pernah ditunjukkan, tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak juga oleh para sahabat, tidak pernah dianjurkan oleh Nabi SAW, dan juga tidak pernah diteliti bahwa itu merupakan sebab penangkal mara bahaya. Itu tidak masuk di akal. Bagaimana mungkin ya memakai benang-benang menjadikan syaitan itu takut? Ya, sehingga keyakinan tersebut merupakan keyakinan kesyirikan. Ya. Apakah syirik kecil atau syirik besar? Tergantung. Bisa jadi itu syirik kecil dan bisa jadi itu syirik besar. Kapan itu menjadi syirik besar dan kapan menjadi syirik kecil? Ketika seseorang meyakini bahwa tamimah itu, jimat-jimat itu merupakan sebab menolak mudarat, menolak kerusakan, mara bahaya. Dia meyakini itu merupakan sebab. Akan tetapi tetap takdir dari Allah. Ini syirik kecil. Tapi kalau dia sudah meyakini bahwa memang jimat itulah secara zat yang bisa menangkal mara bahaya tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk ke dalam syirik besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ya, ini perlu kita sampaikan dan kita edukasi kaum muslimin karena keyakinan-keyakinan ini sangat tersebar ya di masyarakat bahwa dengan memakai jimat-jimat itu bisa menangkal ya, merupakan sebab menangkal mara bahaya. Sekalipun dengan Al-Quran. Ya, karena ada juga orang-orang yang memakai jimat-jimat itu ya dari tulisan-tulisan Al-Quran. Kita katakan itu tidak diperbolehkan. Walaupun ada perbincangan di antara para ulama, tapi yang rajih wallahu a'lam itu tidak boleh. Sekalipun menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu diturunkan bukan untuk itu. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk dibaca.
dipelajari, diamalkan dan didakwahkan. Bukan sebagai tameng, penangkal mara bahaya. Belum lagi apabila itu dikalungkan di badan anak-anak. Ya. Yang namanya anak-anak itu tidak bisa menjaga ya, terkadang dibawa ke dalam air, ke dalam WC dan sebagainya. Ini bisa jadi bentuk penghinaan terhadap Al-Qur'an. Ya, jadi yang namanya jimat, tamimah dan yang semisal dengan itu tidak bisa dijadikan sebab untuk menolak mudarat. Ya, kalau kita takut akan mara bahaya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan sebab-sebab, di antaranya kita yang pertama tadi berlindung kepada Allah, kita membaca zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sambil terus kita berusaha menghindari hal-hal yang bisa memberikan mara bahaya kepada kita. Ketika kita melihat, mengetahui di depan kita ada suatu bahaya, jangan kita langgar, jangan kita terobos. Sebagai bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita tinggalkan. Insya Allah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pengajian kita masih di dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Midha'ah bi Madhabi Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Walid bin Rashid As-Sa'idan hafizahullahu taala. Pembahasan berkaitan tentang prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pembahasan kita pada kesempatan ini berkaitan tentang sebab akibat. Ya, sebab akibat. Telah kita sebutkan tadi, sumber kita mengetahui bahwa suatu sebab itu merupakan sebab, ada dua sumbernya. Hukum asalnya telah kita katakan tadi bahwa yang namanya sebab itu tauqifi ya. Artinya kita butuh dalil. Ya, kita butuh dalil untuk mengatakan suatu sebab itu merupakan sebab untuk mendapatkan sesuatu. Ya, butuh dalil. Ya, dari Al-Quran ataupun hadis. Kalau tidak ada di dalam Al-Quran ataupun hadis, ya kita berpindah dengan percobaan, penelitian. Ya, misalnya obat-obatan ya, obat-obatan A dan B. Kenapa ini dikatakan sebab mengangkat penyakit? Ya, karena telah terjadi proses penelitian, percobaan. Dan terbukti secara ilmiah ya, itu merupakan sebab bisa mengangkat penyakit. Sehingga kita meyakini obat ini dan itu merupakan sebab untuk mengangkat penyakit, itu bukan kesyirikan. Ya, karena dia telah terbuktikan melalui uji klinis. Ya. Yang masalahnya ketika seseorang itu meyakini suatu sebab ya, itu merupakan sebab yang bisa mendapatkan sesuatu atau menghalangi sesuatu, ternyata itu tidak ditunjukkan di dalam Al-Quran ataupun hadis, dan tidak juga ditunjukkan melalui penelitian ataupun percobaan, maka ini bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Seperti tadi telah kita contohkan ya, tamaim, tamimah, memakai jimat-jimat. Orang meyakini dengan memakai jimat ini merupakan sebab bisa menolak bahaya, menolak gangguan jin dan lain sebagainya yang tersebar di kalangan ya kaum muslimin. Dia meyakini benda itu sebab, sementara Al-Quran dan hadis tak pernah menyebutkan hal tersebut. Padahal sumber kita terkait sebab ini Al-Quran dan hadis ataupun percobaan, penelitian. Demikian pula penelitian tak pernah menunjukkan akan hal tersebut. Maka ini bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Ya, itu syirik. Ya. Karena Allah tak pernah sarankan, tak pernah kabarkan kalau ingin berlindung dari mara bahaya pakai jimat, itu tidak pernah. Sekalipun dengan menggunakan jimat dari Al-Quran. Ya, itu tidak
tidak pernah. Demikian pun Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengabalkan hal tersebut. Ya. Kemudian berikutnya ruqyah. Ya. Apakah ruqyah ini merupakan satu sebab untuk mengobati orang? Ya, itu merupakan sebab. Ya, sebagaimana disebutkan juga di dalam hadis la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Ruqyah itu tidaklah masalah, ya, boleh dilakukan selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Ya, ruqyah itu kan membaca ayat-ayat Al-Qur'an ya kepada orang-orang yang sakit sehingga bisa terangkat penyakitnya. Dan tentunya Al-Qur'an itu terkandung padanya obat, terkandung padanya keberkahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wa yunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami telah menurunkan Al-Qur'an itu yang mana padanya ada syifa, ada kesembuhan dan ada rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, sehingga dia bisa dikatakan satu buah sebab. Ya, karena memang Nabi SAW telah menyatakan hal tersebut. Sehingga ketika orang meyakini itu merupakan sebab, ya, sebab saja ya, sebab. Tetap kesembuhan itu dari Allah. Ya, namun melalui perantara ruqyah. Kalau sampai situ saja pemahaman dia, itu tidak masalah. Tapi kalau dia sampai meyakini ya, bahwa ruqyah itulah secara zat yang mengangkat penyakit, yang bisa mengeluarkan syaitan dan lain sebagainya, ini bisa syirik. Ya. Artinya apa? Tetap ruqyah itu merupakan perantara. Hasil yang didapatkan dari ruqyah itu tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lewati kaidah itu. Ya, jangan sampai meyakini ruqyah inilah ya, bacaan itu sendiri yang bisa mengangkat penyakit. Tidak. Itu hanyalah perantara, itu hanyalah wasilah saja, sebab saja. Tetap kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya ad-du'a'u indal qabri mu'taqidan anna ad-du'a'a qariban minhu min asbabi ijabatid du'a. Berdoa di sisi kuburan dengan keyakinan bahwa doa di tempat tersebut lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meyakini, berkeyakinan bahwa termasuk sebab dikabulkan doa, yaitu berdoa di sisi kuburan, ini merupakan kekeliruan. Kenapa demikian? Karena tak pernah dikatakan di dalam Al-Quran, demikian pula di dalam hadis Nabi SAW, bahwa termasuk sebab diijabah doa itu berdoa dekat dengan kuburan. Ya. Para sahabat mereka juga dahulu mendapatkan masalah-masalah, musibah-musibah. Tapi tak pernah diriwayatkan mereka berdoa di sisi kuburan Nabi. Ya. Kalau itu suatu yang baik, suatu yang benar, maka mereka akan mendahului kita di dalam beramal. Ya. Itu kalau dia berdoa kepada Allah. Bagaimana lagi kalau dia sampai berdoa kepada penghuni kubur itu? Ya. Meyakini bahwa berdoa kepada Allah di sisi kuburan ini merupakan sebab diijabahnya doa, ini merupakan kekeliruan, bahkan bisa masuk ke dalam kesyirikan. Bagaimana lagi ketika dia doanya langsung kepada penghuni kubur? Tentu tidak ada perselisihan di antara para ulama, ini merupakan syirik besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ya. Sehingga ketika kita ingin berdoa, kita berdoa di mana saja. Ya, tentu di sana ada tempat-tempat terbaik ya, tapi secara umum di mana saja. Jangan meyakini berdoa di sisi kuburan itu lebih utama dan lebih afdal kecuali telah ada dalilnya, telah ada perintahnya, telah ada contohnya dari generasi terdahulu. Ya. Karena sebagaimana telah kita sebutkan tadi, mereka para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka juga mendapatkan masalah-masalah kehidupan.
Mereka juga berdoa. Akan tetapi tidak pernah diriwayatkan sampai kepada kita mereka berdoa di sisi-sisi kuburan dan meyakini itu merupakan sebab diijabahnya doa. Ya. Padahal kita telah mengetahui ya di antara sebab ya diijabahnya doa itu ketika kita sedang bersujud. Ketika kita sholat misalnya, di dalam sholat kita, di dalam sujud kita, demikian pula sebelum salam, ya ini merupakan tempat-tempat yang terbaik untuk kita memanjatkan doa. Bukan di sisi kuburan. Ya. Itu bisa masuk ke dalam kesyirikan. Wasilah menuju kesyirikan. Ya, sehingga dia harus ditinggalkan. Ya. Kemudian yang berikutnya perlu juga kita sampaikan al-i'tiqad fin nazar. Fa inna ba'dun nas hadahullahu ta'ala yadhunnu annahu bin nazari yahsul lahul matlub wa yandafi anhul makruh al marhub. Nazar ya. Nazar itu kan melazimkan sesuatu kepada dirinya yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak melazimkan hal tersebut. Ini banyak ya terjadi dan dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Bernazar dengan menggantungkan ya, seperti misalnya kalau aku sembuh aku akan puasa 1 bulan. Kalau aku sehat, aku akan berhaji atau berumroh. Bernazar dia. Ya. Sebagian orang meyakini dengan mengucapkan nazar itu merupakan sebab ya, permintaannya itu akan lebih terkabul. Atau apa yang dia ingin jauhkan semakin jauh. Maka kita katakan yang demikian itu dari mana keyakinan seperti itu? Ya, dari mana keyakinan seperti itu? Ditunjukkan atau tidak dari Al-Quran ataupun dari hadis? Bahwa dengan mengucapkan nazar, dengan bernazar itu, permohonan kita semakin terkabulkan, semakin dekat. Atau apa yang kita takutkan semakin jauh. Ya. Bahkan disebutkan orang-orang yang bernazar itu justru orang-orang yang pelit. Yang kita masukkan di sini bernazar dengan menggantungkan ya. Dia mau melakukan suatu kebaikan, tapi ketika dia mendapatkan hasil, ini kan orang-orang yang pelit. Dia mau hasil dulu nampak, dia baru mau melakukan kebaikan. Ya, tentunya tidak demikian ya. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin melakukan kebaikan, ya silahkan kebaikan tanpa harus menggantungkannya. Ya, apalagi itu meyakini suatu sebab. Ini bisa jadi masuk ke dalam kesyirikan sebagaimana kaidah yang telah kita ulang-ulang tadi. Ya, ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin gitu ya. Dia meyakini bahwa dengan nazar itu sebab ya permintaannya itu akan lebih terkabul, sehingga dia pun sering sekali bernazar. Ya, karena meyakini hal tersebut. Dengan nazar ini permohonannya itu bisa dikabulkan. Ya, tentu tidak demikian. Kalau kita memiliki keinginannya, misalnya orang yang sakit, dia ingin sembuh, ya dia minta kepada Allah. Di waktu yang sama dia beribadah kepada Allah tanpa harus dia mengucapkan kalau aku sembuh. Ya, kalau aku sembuh baru aku mau beribadah. Jadi kalau dia tak sembuh begitu saja keadaannya. Kalau tak sembuh dia tidak jadi berumrah berhaji. Tentu ini masalah yang keliru. Tapi kalaupun seseorang sudah bernazar, kemudian dia tepati nazarnya, ini merupakan suatu kebaikan ya, suatu amalan ibadah. Akan tapi poin yang kita sampaikan jangan itu dijadikan sebab satu keyakinan bahwa dengan bernazar itu ya keinginan yang ingin dicapai itu semakin dekat atau suatu yang ditakuti itu semakin jauh, itu jangan diyakini. Karena keyakinan tersebut tidak pernah ditunjukkan ya, baik di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Karena berkaitan tentang sebab ini telah kita sebutkan tadi, dia sifatnya tauqifiyah. Dia butuh dalil. Tidak boleh kita sembarangan menyatakan ini merupakan sebab untuk hasil ini. Ya itu tidak boleh. Ya karena banyak terkait dengan sebab ini sifatnya gaib. Yang kita terkadang tidak mengetahuinya.
Sehingga dalam masalah gaib ini, di dalam penetapannya kita butuh dengan dalil, kita butuh dengan Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini berkaitan tentang sebab akibat, yang intinya segala sesuatu itu kembali kepada Allah. Kita diperintahkan untuk berikhtiar, berusaha mengambil sebab, tapi bukan berarti sebab itu secara mutlak yang memberikan hasil. Tetap semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian yang bisa kita sampaikan, kurang dan lebihnya kita mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.